dengan Dita Ariska. Siang hari ini segera kita mulai. Yang terhormat Bapak Pendeta Amos Patadunga, yang kami hormati Ibu Pendeta Lydia Tangalayu, yang kami hormati dan yang kami kasihi kedua belah pihak orang tua dari calon pengantin, yang kami hormati dan kasihi semua keluarga besar yang hadir pada pagi hari ini. Segala puji, hormat, dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas semua kebaikan dan kemurahan-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri pemberkatan dan peneguhan nikah kudus pada saudara Aditya dan saudari Dita Ariska. Sebelum ibadah kita mulai, terlebih dahulu izinkan saya akan membacakan susunan acara pemberkatan nikah kudus pada pagi hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan yang sedang berlangsung. 2. Ibadah. 3. Sambutan dari Ketua PMG Jemaat Rangan. 4. Ucapan terima kasih dari keluarga. 5. Foto bersama. Dan yang keenam, penutup. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Kepada majelis yang bertugas, kami persilakan.
Itu jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan memuliakan Tuhan. Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kita katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan buat hari yang habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan karena terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Sekali lagi kita katakan, naikkan syukur buat naikkan syukur buat yang habisnya kasih dan rahmat-Mu
baru datang. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, saudara dengan saudari Dita Ariska akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilaksanakan pada saat ini. Kedua mempelai, Bapak Ibu, saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Silakan duduk. Kedua mempelai dan sidang jemaat Tuhan. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk satu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah percobaan hidup. Ya Tuhan, pada hari ini dua hati yang telah janji hidup dalam kasih-Mu, karena iman yang membuat pengharapannya teguh. Datang bertelut di akanmu, berserah kepadamu. Manusia tidak berdaya bukan hidupnya, tapi jika engkau izinkan bahagia miliknya, berkenanlah kau
yang memberikan berkat rumah tangganya, mampu dipujinya. Mari berdiri. Dengarlah, hayati, dan aminkan perintah mengasihi. Pertama Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Silakan dulu. Firman Tuhan adalah dasar rumah tangga Kristen yang berkenan kepada Tuhan dan yang diberkati. Dan karena itu kita akan membaca dan merenungkan bahagian firman Tuhan dalam ibadah pemberkatan nikah kedua saudara kekasih Dita dan Aditya pada saat ini, sekaligus mendasari perjalanan kehidupan rumah tangga mereka berdua. Kita berdoa. Kasih-Mu sungguh ajaib, Tuhan. Kami menyaksikan dan menikmati hari baru yang Tuhan jadikan saat ini. Kami menyaksikan karya-Mu yang agung, hendak menyatukan kedua insan yang saat ini datang di hadapan-Mu untuk menyatakan janji atau ikrar setia dalam menjalani kehidupan berumah tangga Dita dan Aditya. Dalam pemberkatan nikah ini kami terhimpun untuk menyembah-Mu. Ada kebenaran firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kami semua
khususnya bagi kedua mempelai Dita dan Aditya, sehingga mereka membangun kehidupan rumah tangga mereka di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar, pakai hambamu berhikmat untuk dapat mengurai kebenaran firman. Ampuni dosa kami Tuhan, supaya kami layak menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya mengambil bagian firman Tuhan dari kitab Maleakhi. Maleakhi 2 ayat 10 sampai 16. Maleakhi 2 ayat 10 sampai 16. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang sangat menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Shalom. Saya katakan shalom, tapi saya tidak melihat ekspresi. Walaupun pakai masker, biasanya ungkapan ekspresi itu tetap nampak di wajah kita. Shalom. Nah, itu yang luar biasa. Hari ini kita bersyukur Tuhan izinkan, Tuhan memberkati rencana Dita dan Aldi atau Aditya, dan juga kedua belah pihak keluarga untuk melangsungkan ibadah pemberkatan nikah. Saya bisa pastikan, kalau saya bertanya kepada kedua mempelai dan semua jemaat, mau diberkati Tuhan? Pasti kita katakan mau. Tema dari kebenaran firman Tuhan saat ini mengatakan Tuhan menghendaki kesetiaan. Tuhan menghendaki kesetiaan. Mau diberkati Tuhan? Jawabannya mau. Kalau mau, lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan, kata tema kita dan kebenaran firman Tuhan, setia. Harus setia. Ada lagu seperti ini. Kemesraan ini
Itu bagaimana? Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Tapi dalam prinsip pernikahan Kristen katakan begini, kemesraan ini janganlah pernah berlalu. Kita nyanyikan boleh? Tapi sepenggal saja. Saya mau supaya yang bawa pasangannya tatap pasangannya. Yang tidak ada pasangannya jangan paksakan dapat pasangan. Ya. Sambil ungkapkan itu tatap pasanganmu. Aldi juga dengan Dita, tatap pasanganmu. Kita kata bisa pemusik, kemesraan ini janganlah pernah berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu dan sepenggal ke depan. Bantu kantornya, tapi kantornya jangan saling menatap. Karena bukan pasangan. Yang pasangan tatap. Pasti sudah lama tidak saling menatap. Kalau yang opa-opa dan mama papa. Mama papa saling menatap. Yang bukan pasangan jangan paksa. Kemesraan janganlah pernah. Kenapa pasangan tidak saling menatap? Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai. Sebenarnya kemesraan itu bentuk ungkapan, salah satu bentuk ungkapan masih adanya kesetiaan. Masih adanya kesetiaan. Hatiku damai, jiwaku tentram, berada di sampingmu. Ini menandakan bahwa kesetiaan itu masih terjaga. Tapi jangan sampai kemudian pasangan kita katakan, saya kayak merasa ada di neraka kalau ada di sampingnya. Ya. Kalau sudah sampai ada bahasa seperti itu, hati-hati. Itu waspadalah. Kalau kita melihat tipikal Aldi dan Dita, saya biasa panggil Aldi karena pertemuan kita saya akrab dengan Aldi. Kalau kita lihat tipikal Aldi dan Dita, mereka ini adalah orang yang setia. Saya belum lama kenal Aldi dan Dita, baru dalam pastoral berjumpa. Tapi setelah saya kepo untuk mencari tahu hubungan mereka, ternyata mereka ini sudah menjalani masa pacaran 10 tahun. Wow, 10 tahun. Ya, tidak salah kan? Ya. Saya tanya, dari kuliah ya? Dita langsung jawab, tidak, dari SMA. Iya, itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Dan karena kita menyembah Allah yang setia, maka yang dituntut dan yang diharapkan dari umatnya pun setia. Kalau melihat sinetron yang bertemakan keluarga, atau kalau ibu-ibu suka nonton drakor, saya ini orangnya paling ketinggalan zaman. Teman-teman sudah pada katakan gini, ih bagusnya drakor. Saya japri salah satu teman, apa itu drakor? Ternyata drama Korea. Iya. Kalau kita melihat, kalau itu bertemakan keluarga, sepertinya di sana kita menemukan ada berbagai masalah-masalah, ada berbagai penyimpangan-penyimpangan, ada berbagai pengkhianatan. Kalau kita lihat sinetron, makanya biasanya ibu-ibu itu suka sekali nonton sinetron yang bertemakan keluarga. Padahal biasanya saya sedikit koreksi, karena semakin banyak kita menonton hal-hal seperti itu bisa membentuk pola
pikir kita. Di sana kita banyak menemukan bagaimana di sana, maksud saya di drama Korea, di sinetron-sinetron yang bertemakan keluarga itu tentang pengkhianatan. Ini membuktikan kalau ada pengkhianatan, kalau ada penyimpangan atau ada penyelewengan, itu bukti atau tanda bahwa pasangan kita tidak setia. Dalam perikop firman Tuhan yang adalah bacaan kita hari ini, di sini Maleakhi mengisahkan tentang dampak dari ketidaksetiaan. Kalau umat menyatakan atau umat tidak melakukan kesetiaan atau tidak menjaga kesetiaannya kepada Tuhan, kalau orang percaya, anak Tuhan, tidak menjaga kesetiaannya kepada Tuhan, sudah pasti itu akan berdampak dalam kesetiaan kepada sesama atau pasangan. Makanya saya selalu katakan sama orang-orang muda, kalau mau cari pendamping hidup, kalau mau cari pacar, ya kita memang mempertimbangkan dalam hal apakah dia bisa bertanggung jawab menafkahi. Tapi yang paling utama ialah cari pasangan yang takut kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau dapat pasangan yang kaya tapi tidak takut kepada Tuhan, itu semuanya akan berakhir dengan sia-sia. Tapi kalau dapat pasangan yang katakanlah pas-pasan tapi dia takut sama Tuhan, pasti diberkati. Kita juga orang tua. Kan kalau kita cari jodoh buat anak-anak kita, kita lihat-lihat dulu. Lihat. Materi boleh dipertimbangkan, tapi yang paling utama, pasangan anak kita adalah yang takut kepada Tuhan. Umat Israel tidak menyatakan kesetiaannya kepada Allah. Allah melarang mereka untuk jangan mengadakan kawin campur dengan laki-laki atau dengan perempuan Kanaan. Apakah kita katakan Allah benci dengan kawin campur? Hari ini kita menghadapi kedua mempelai sedang kawin campur saat ini. Toraja dan suku Chinese. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan oleh Allah di sini bukan menunjuk kepada suku, tetapi karena orang Kanaan itu tidak mengenal Allah. Makanya dilarang kawin campur dengan orang Kanaan, karena orang Kanaan bukan persoalan sukunya, tapi karena mereka tidak mengenal Allah. Yang mereka sembah itu adalah berhala. Sehingga yang dimaksudkan di sini itu terkait dengan persoalan kepercayaan atau keyakinan. Itu yang dikatakan di dalam, kalau kita lihat dalam Ulangan 7 ayat 3 sampai 4, itu katakan begini. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka, anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Itu sejajar dengan pengertiannya dalam ayat 11 dari pembacaan kita tadi. Yehuda berkhianat dan berbuat keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Jadi persoalan kawin campur bukan suku, tetapi persoalan keyakinan. Karena orang Kanaan itu tidak mengenal Allah. Mereka menyembah kepada berhala. Mereka tidak setia, umat Israel tidak setia pada perintah Tuhan. Mengapa? Karena mereka lebih ingin memuaskan hawa nafsu mereka. Sehingga mereka terjebak
Karena hawa nafsu mereka sudah tidak indahkan lagi perintah Tuhan. Mereka terjebak pada perkawinan campur itu. Mereka pergi mengambil perempuan Kanaan. Laki-laki Kanaan mengambil perempuan Israel. Apa yang terjadi ketika mereka melayani hawa nafsu itu? Yang terjadi ialah umat Allah ini, umat Israel meninggalkan istrinya, lalu kemudian kawin dengan pasangan yang tidak seiman, yang tidak menyembah kepada Allah. Untuk itulah dengan tegas Maleaki menyuarakan bahwa Allah membenci perceraian. Karena perceraian itu adalah bentuk ketidaksetiaan. Tidak setia kepada pasangan itu sama halnya dengan tidak setia kepada Allah. Sepakat? Sepakat Bapak Ibu? Kalau dalam pastoral saya sudah tekankan kepada Aldi dan Dita. Jangan coba-coba tidak setia. Pasangan tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Saat engkau berkhianat kepada pasanganmu, berarti engkau sedang mengkhianati Tuhan. Pada saat engkau tidak setia dengan pasanganmu, berarti engkau juga tidak setia kepada Allah. Banyak orang yang dengan berbagai alasan dia mau melegalkan, mau mensahkan dengan mengatakan bahwa toh kan di negara kita ini kan sudah diakui. Ya, dengan pertimbangan ini dan itu bisa kok bercerai, ada undang-undangnya. Itu orang yang mau mencari pembenaran atau pembelaan, mau melegalkan. Ya memang benar, di negara kita ini ada hukumnya, bisa bercerai. Tapi persoalan ini yang harus kita hayati bersama, pernikahan Kristen itu adalah ikatan perjanjian kedua mempelai di hadapan Tuhan. Tuhan hadir mengikat pernikahan itu. Kan saat ini Aldi dan Dita datang memohon kepada Tuhan supaya mereka berada dalam ikatan pernikahan kudus. Tuhan melakukan itu. Jadi ini yang harus kita tahu. Jadi bukan cuma perjanjian antara kedua belah pihak, tapi perjanjian itu di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan mengikat perjanjian kedua mempelai atau pasangan suami istri. Dan karena itu, siapa yang berani melerai? Karena Tuhan yang mengikat, siapa yang berani melerai, siapa yang berani memisahkan, siapa yang berani memutuskan, itu sama halnya dia menghina Tuhan. Sama halnya dia sedang melakukan perlawanan kepada Tuhan. Termasuk kita, kalau ada di antara kita yang ikut terlibat untuk memberikan persetujuan terhadap sebuah perceraian, kita mau diingatkan, kita sedang menghina Tuhan. Karena namanya pernikahan Kristen itu dalam ikatan perjanjian, bukan hanya kedua mempelai, tapi dengan Tuhan. Siapa yang melerai ikatan itu, dia sedang menghina Tuhan. Dia sedang melawan Tuhan. Karena kan yang ikat Tuhan kan? Dan karena itu kan firman Tuhan katakan, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan itu tidak boleh dilerai, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu kan tegas. Siapa yang melerai, siapa yang memisahkan, dia melawan Tuhan. Ayat 14 katakan begini, kalau coba-coba memisahkan itu dampaknya ayat 12 dan ayat 13 itu bukan hanya kepada kita, tapi ternyata kepada keturunan kita. Dan segala sesuatu bagaimanapun cara kita membujuk Allah, Allah katakan engkau datang menangis dengan persembahanmu, tapi Allah tidak berkenan. Mengapa? Karena kita sudah merendahkan Allah. Karena kita sudah menghina Allah. Karena kita sudah melawan Allah. Ya Aldi dan Dita, jangan menghina Allah. Jangan melawan Allah. Jaga ikatan pernikahan kamu berdua. Makanya kemudian umat Israel itu dalam ayat 14 katakan begini, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Dikatakan, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Dalam pernikahan Tuhan sudah menjadi saksi dengan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu.
Mengapa tidak boleh ada pengkhianatan? Mengapa tidak boleh ada perceraian? Karena Tuhan punya maksud dalam membentuk sebuah keluarga. Tuhan punya maksud untuk membentuk sebuah keluarga. Supaya apa? Supaya ketika saatnya kalau Tuhan memberikan anugerah, memberikan keturunan, dikatakan supaya keluarga itu mendapatkan benih yang saleh. Kalau dalam Alkitab dikatakan keturunan ilahi. Mendapatkan benih yang saleh. Karena itu selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara dikatakan supaya kesetiaan itu tetap terjaga, apa yang dikatakan selanjutnya? Dikatakan begini, jagalah dirimu dan jangan orang tidak setia. Jadi kesetiaan itu penuh dengan perjuangan untuk menjaga diri. Kenapa harus menjaga diri? Karena setiap saat ada godaan. Makanya dikatakan jaga diri. Untuk menjaga diri, apa yang paling penting yang dikatakan juga dalam Maliaki saat ini? Supaya kita bisa menjaga diri tetap setia, maka dikatakan jangan gunakan pakaian kekerasan. Jangan gunakan pakaian kekerasan. Supaya tetap terjaga dengan baik, ikatan pernikahan itu tetap setia, maka dalam kehidupan keluarga, dalam rumah tangga Kristen, tidak boleh ada kekerasan. Kalau kita berbicara tentang kekerasan itu banyak bentuk, bukan hanya sekedar fisik, tapi juga psikis. Kalau kita melihat, kalau untuk kekerasan fisik itu banyak dirasakan oleh kaum perempuan. Kalau saya, pencermatan saya secara pribadi. Tapi kalau psikis, ini psikis juga lebih sakit juga. Psikis itu banyak dialami oleh laki-laki. Bagaimana tidak? Belum tiba di satu tempat sudah di WA, pulang cepat. Belum keluar rumah, awas, jam sekian sudah di rumah. Ini belum melangkah dari rumah. Ada tugas, dikatakan mau kemana lagi. Itu secara psikis. Mereka terluka juga, bapak-bapak terluka tidak bapak-bapak? Pasti. Iya, Aldi kira-kira juga kalau dikasih begitu, tertekan tidak? Iya. Aldi sekarang di hari pertama waktu itu, tidak. Tidak hanya kekerasan secara fisik, psikis, tetapi juga kekerasan seksual. Banyak bentuk kekerasan. Kekerasan dalam bentuk apapun diharapkan tidak terjadi dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga Kristen, supaya tetap ada kesetiaan, karena kesetiaan itulah yang Tuhan tuntut. Sampai hayat di kandung badan. Dikatakan sampai maut memisahkan, tidak boleh ada perceraian. Kekerasan itu biasa berawal dari konflik. Apakah dengan demikian mau katakan bahwa rumah tangga Kristen itu bebas dari konflik? Saya berani bertanya. Saya saja pendeta, dalam keluarga saya, dalam rumah tangga saya, ada konflik. Katakanlah begitu. Tidak ada yang bebas dari konflik. Betul tidak Bapak Ibu? Tapi yang dimaksudkan ialah jangan konflik itu berujung pada kekerasan. Karena kalau tidak ada konflik juga, rumah tangga itu tidak sehat. Saya mengatakan bohonglah orang kalau katakan begini, oh saya sudah berumah tangga saya sudah berjalan 20 tahun, kami aman-aman saja, kami tidak pernah bertengkar, kami aman-aman saja. Saya kalau mendengar seperti itu, saya katakan begini, rumah tangga itu sakit. Masa ada dua karakter yang dipersatukan, tidak ada konflik? Pasti ada. Tapi konflik itu kan di situ kita bisa saling mengetahui, saling memahami. Kalau sudah saling memahami, kita akan saling menghargai. Oh ternyata Dita seperti ini. Oh Dita marah seperti ini karena dia tidak suka saya seperti ini. Oh Aldi marah karena dia tidak suka seperti ini. Konflik ada, tetapi jangan berujung pada kekerasan. Bagaimana supaya tidak berujung kepada kekerasan? Pasangan suami istri harus menghayati panggilannya ketika Tuhan menjadikan satu dalam pernikahan.
bahwa Tuhan menetapkan laki-laki dan perempuan itu menjadi penolong yang sepadan. Kalau kita ada konflik, ada perselisihan sedikit, kita kembali menghayati bahwa saya Tuhan tempatkan, saya Tuhan jadikan sebagai pasangan suami saya atau pasangan istri saya, itu saya ditempatkan untuk menjadi penolong dan penolong yang sepadan. Kalau ini yang kita hayati, maka konflik akan teratasi. Jika masing-masing pasangan menghayati bahwa panggilannya itu adalah menjadi penolong dan tidak mendominasi. Ya, tidak mendominasi. Kan dikatakan sepadan. Dikatakan sepadan. Konflik itu akan berujung pada kekerasan ketika ada orang yang merasa lebih kuat, lebih di atas. Ya. Kejadian 2 kan katakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ada konflik, tapi kalau kita kemudian menghayati saya penolong dan tidak mendominasi dalam setiap persoalan, maka rumah tangga kita, kesetiaan kita akan terjaga dan tidak akan ada kekerasan. Selanjutnya kalau kita lihat dalam kitab Kejadian itu pasal 2, itu diakhiri dengan keduanya menjadi satu daging. Saya jelaskan juga dalam pastoral itu. Kalau pasangan suami istri merasakan itu bahwa dia adalah satu daging, maka tidak mungkin ada kekerasan. Efesus 5 ayat 28 sampai 29 katakan begini. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari ini akan berdiri di hadapan Tuhan dan kita menjadi saksi dari Aldi dan Dita. Mereka akan mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengikat perjanjian mereka berdua. Karena itu jaga kesetiaan itu supaya rumah tangga kamu berdua selalu berkenan kepada Tuhan. Dan merasakan pemeliharaan dan berkat Tuhan. Selamat menjalani hidup dalam pernikahan Kristen. Aldi dan Dita, jagalah dirimu, jangan kamu tidak setia. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Tuhan menuntut, Tuhan mengharapkan kesetiaan. Setia kepada Allah dan setia kepada pasangan kita. Mohon kepada Tuhan untuk selalu menjaga diri kita. Dan kita dikuatkan untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga pasangan kita. Kita menghayati panggilan Tuhan, bahwa kita ada bagi pasangan kita sebagai penolong. Sehingga pakaian kekerasan tidak digunakan dalam rumah tangga Kristen. Tetapi yang digunakan adalah pakaian kesetiaan. Mari bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan kami seperti kami juga sama, dan membawa kami dalam pencobaan, kesenangan dan kemuliaan sampai sini. Amin. Ada paduan suara jemaat.
kita masuk dalam akta peneguhan dan pemberkatan nikah. Amanat pernikahan. Mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai, Aditya dan Dita, disilakan berdiri. Mempelai laki-laki, Aditya, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan, Dita Ariska, hendaklah engkau mengasihi suamimu, sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga dan selalu berdoa, supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, saudara Aditya dan saudari Dita Ariska, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Disilakan kedua mempelai Dita dan Aditya berjabatan tangan untuk menjawab pertanyaan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat baik yang hadir maupun yang mengikuti lewat virtual. Saudara Aditya, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudari Dita Ariska yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah jawab saudara Aditya? Apakah saudara mengaku? Ya, saya Aditya mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya telah menerima Dita Ariska yang tangannya saya pegang menjadi istriku. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Tuhan menolong dan memberkati saudara. Saudari Dita Ariska, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Aditya yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah jawab saudari Dita Ariska? Apakah saudari mengaku? Ya, saya Dita Ariska mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya telah menerima dia yang tangannya saya pegang menjadi suamiku. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen
Yang setia harus berbuat kepada suaminya. Tuhan menolong dan memberkati saudari. Dinta dan Aditya, taruh dalam ingatan kamu berdua firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apabila hari ini saudara manusia dengan saudara kita ada kesempatan dalam sebagaimana ini bulan tidak wujud dan tidak dapat. Demikian kita kita kasih dan tidak kuat, tidak wujud dan tidak terangkat sampai hari kita hariskan. Ini tidak manis itu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Dita Ariska, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai bukti tanda kasih dan kesetiaanku kepadamu.
pujian ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan kepadamu. Di dalam doaku, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku. Lupakan nasihatmu, ibu hormati orang tua agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibumu dalam tetes air matamu yang kau tabur di tuan atas. Di dalam doaku, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namamu di hatiku. Tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ibuku dalam doaku selalu. Tetes air matamu yang kau tabur di tuan akhir. Tetes air matamu yang kau
mempelai syukur, kemudian diikuti oleh kita bersatu bahagia dan kita lalui sendiri hari ini di saat Kau hadir Yesus menakar langkah hidup kita tanpa ada dan kita sendiri mencari esok kami bersyukur Mari kita menaikkan doa syukur untuk kedua mempelai. Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah dipertemukan dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima Tuhan, kita akan berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya saya sampaikan bahwa tetap menjaga jarak, dan di sebelah kiri kanan Bapak-Bapak Ibu ada kotak yang sebelah sana di kiri dan sebelah kanan. Dan kita berikan dengan tetap mengatur jarak. Baik, persembahan kita akan landasi dengan firman Tuhan dari Hosea pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita menyanyikan keluarga hidup indah. Tuhan di dalam
dengan kasih yang sempurna, Tuhan diberitakan. Terima kasih padamu, bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Pada hidup kita, bila Tuhan memimpinnya, dalam suka dalam duka, kita datang tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Bimbing kami agar selalu bersama. Ajar kami mewujudkan kasih. Terima kasih padamu Tuhan, bimbing kami selamanya. Hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Sekali kita katakan terima kasih padamu Tuhan. Terima kasih padamu Tuhan, bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kita naikkan doa. Bersama dengan kedua mempelai Dita dan Aditya, kedua belah pihak orang tua, keluarga, dan jemaat, kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan untuk perkenan-Mu atas pemberkatan nikah pada hari ini. Kami melakukannya dalam ibadah yang di dalamnya kami menyatakan penyembahan kami. Semoga berkenan bagi Tuhan. Kebenaran firman-Mu mengingatkan lagi kami bahwa Tuhan menginginkan kesetiaan. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kesetiaan. Dan ini menjadi bekal, menjadi dasar dalam kehidupan rumah tangga yang Tuhan bentuk hari ini. Rumah tangga Dita dan Aditya. Tuhan memperlengkapi pasangan suami istri yang Tuhan bentuk hari ini. Dalam mereka mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Dianugerahkan kekuatan untuk dapat menjaga diri agar mereka tetap setia satu dengan yang lain. Tidak hanya keluarga yang Tuhan bentuk hari ini, tapi keluarga atau rumah tangga Kristen, rumah tangga kami semua.
supaya dengan menjaga kesetiaan kami akan selalu berkenan kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur umur panjang yang Tuhan berikan buat kedua belah pihak orang tua untuk menyaksikan bahkan mendampingi membawa anak-anak mereka untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Tuhan memberkati kedua belah pihak orang tua. Tuhan memberkati Dita dan Aditya dalam mereka melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri. Tuhan memberkati segenap rumpun keluarga. Bersyukur di tengah-tengah suasana masih mewabahnya COVID-19, Tuhan membuka jalan sehingga keluarga yang datang dari berbagai tempat boleh bersama-sama dengan kami mengalami sukacita, mengambil bahagian dalam ibadah pemberkatan nikah saat ini. Juga kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan buat jemaat dan segenap keluarga di mana saja mereka berada, yang saat ini juga boleh bersama-sama dengan kami lewat media virtual atau online menikmati persekutuan ibadah dan mengambil bahagian atas sukacita yang Tuhan buat hari ini menyatukan kedua anak kekasih Dita dan Aditya. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami sebagai hamba-hamba-Mu Bapak Ibu Majelis juga bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan percayakan dan Tuhan memperlengkapi kami untuk menata pelayanan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu Bapak Ibu Majelis dalam jemaat Tuhan di jemaat Keramat di sini, supaya sehati sepikir kami menata dan melaksanakan pelayanan demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam sorga, wujud ungkapan syukur kedua mempelai dan kami semua, kami nyatakan melalui pundi persembahan, baik pundi khusus buat mempelai dan keluarga, maupun pundi secara umum lewat kotak yang diletakkan. Kami membawa persembahan kami, kuduskan Tuhan, berkati untuk berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kami mengalami sukacita atas pemberkatan nikah dalam ibadah saat ini, pemberkatan nikah Dita dan Aditya, kami merasakan Tuhan, dan karena itu kami mendoakan ada jemaat Tuhan yang sedang mengalami gangguan kesehatan, bahkan ada yang terpapar COVID-19 dan karena itu mereka harus menjalani perawatan. Kami satukan hati dan iman kami, Tuhan, memohon kuasa-Mu dinyatakan, memberkati segala upaya-upaya yang dilakukan, sehingga saudara-saudara kami jemaat Tuhan itu dipulihkan dari sakit penyakit dan boleh menjalani kehidupan beraktivitas seperti sedia kala dalam keadaan yang baik dan sehat. Ya Allah Bapa dalam sorga, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan, pengetahuan yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, beri hikmat bagi pemerintah kami untuk menjalankan roda pemerintahan, bahkan untuk menanggulangi pergumulan bersama yang sedang kami hadapi saat ini dengan mewabahnya COVID-19 dan itu berdampak bagi seluruh bidang hidup. Kami percaya Tuhan akan memakai pemerintah yang di dalamnya Tuhan akan memulihkan keadaan kami.
Ya Allah Bapa dalam sorga, seluruh kehidupan kami hari ini dan seterusnya kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan, dan kami memohon berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Aditya dan Dita untuk menjadi rumah tangga Kristen yang selalu berkenan kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Si Tuhan mengirimmu dan sayapnya melindungimu, tangan Tuhan pegang bidang hidupmu, majulah kasihnya. Kedua mempelai Dita dan Aditya dan segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar dalam hidupmu sehari-hari. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan memasuki kehidupan keseharian kita. Mari kita memuji Tuhan, keluar. Seisi rumah akan selalu menyembah Tuhan dan Raja di dalam karunia yang hidup sambil melayani dan melayanimu. Sudah seisi rumahmu akan selalu menyembah Tuhan dan Raja. Dia pasti kamu yang hidup sambil melayani dan melayanimu. Just
setiap waktu adalah surgaku. Silakan duduk. Demikianlah ibadat pemberkatan dan peneguhan Mika Kudus pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta dan juga kepada majelis yang bertugas, Kantoria, musik dan multimedia. Atasnya kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita dalam keluarga kita masing-masing. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua PMG Jemaat Keramat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Amos Patadungan. Kepada Bapak Pendeta, disilahkan. Shalom, selamat siang buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan majelis gereja, yang saya hormati Bapak Ibu, kedua belah pihak keluarga mempelai, dan yang saya sangat kasihi kedua mempelai, adik Aditya dan Gita, yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama saya mau katakan bahwa inilah hari yang paling berbahagia buat Aditya dan Gita, juga buat kedua belah pihak keluarga, orang tua, Bapak dan Mama, Adi dan Dita. Karena pada hari ini Tuhan berkenan mempertemukan atau memperjumpakan dan mempersatukan kedua anak dan saudara kita ini dalam ikatan kasih sebagai suami istri. Dan kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang mempertemukan mereka. Tuhanlah yang memperjumpakan mereka berdua dengan cara Tuhan sendiri. Yang dimulai 10 tahun yang lalu, ya, di SMA, ya, di SMA, yang kemudian berlanjut dengan berkenalan secara pribadi, lalu mereka akrab satu dengan yang lain dan berkomitmen untuk meneruskan menjadi calon pasangan suami istri, yang pada hari ini dinyatakan dalam satu komitmen melalui pemberkatan nikah yang kudus di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang telah dilayankan oleh
hambanya Ibu Pendeta Yulia pada hari ini. Pesan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini sangat bagus sekali. Itu sangat indah sekali. Yaitu kita harus memelihara kesetiaan. Kalau Yehuda pada masa lalu tidak setia karena dilatar belakangi oleh perkawinan campuran, oleh karena penyembahan kepada berhala Kanaan yang ada pada saat itu, yang membuat mereka berpaling dari Tuhan. Mungkin untuk konteks kita sekarang, karena Aditya dan Dita adalah dua pribadi yang berangkat dari latar belakang keyakinan yang sama. Sama-sama percaya kepada Tuhan. Sehingga masalah itu mungkin tidak lagi kita akan harapkan terjadi di antara mereka. Tapi kita tetap waspada. Berhala-berhala yang perlu kita khawatirkan untuk kondisi dan keadaan kita sekarang ini yang real adalah memperdewa diri sendiri. Kadang-kadang pasangan, entah itu suami atau istri, lari pergi dan tidak lagi mengingat komitmen mereka, yaitu mewujudkan kesetiaan. Karena ada di antara mereka yang mendewakan diri sendiri, alias egois. Hanya dia yang dianggap benar, menyembah pada diri sendiri. Saya sudah jalan 28 tahun menjadi pendeta jemaat. Setelah menghadapi anggota jemaat yang broken, ternyata itu yang lebih banyak. Memperdewa diri sendiri. Padahal tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Ibu Pendeta bahwa orang yang menikah itu bukan lagi dua, tetapi satu. Jadi pikiran itu tidak lagi dua, perasaan itu tidak lagi dua. Tujuan juga tidak lagi dua. Semuanya yang disimbolkan dalam mereka dua-duanya telanjang, tetapi mereka tidak malu. Ngapain malu? Ya, suami melihat istri sama saja melihat dirinya sendiri. Istri melihat suami sama saja melihat suami sendiri. Jadi borok suami adalah borok istri adalah borok suami. Enggak ada lagi yang ini, yang neko-neko. Berhala yang lain bisa juga berupa materi atau mamon. Banyak juga. Ya, mungkin perempuan atau mungkin juga laki-laki yang lari. Karena soal mamon, soal uang, ini juga menjadi masalah. Itu dewa juga. Nah, karena itu berhala-berhala modern yang ada sekarang ini itu harus
dijauhkan, karena itu bisa membubarkan komitmen kita, sehingga tema kesetiaan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta pada hari ini itu akan menjadi buyar begitu saja. Dan itu tidak diharapkan kepada Aditya bersama dengan ya. Kita tetap dan terus berdoa. Dan karena itu sebagai tanda ungkapan syukur kita semua, terlebih khusus kedua mempelai dan kedua belah pihak keluarga, tentu hari ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa niat baik kedua anak kita, juga kedua belah pihak keluarga yang mempertemukan mereka dalam ikatan sebagai suami istri telah mendapat restu dari Tuhan lewat pemberkatan nikah pada hari ini yang disaksikan secara langsung oleh kedua belah pihak keluarga, lebih khusus oleh kedua belah pihak orang tua, papa dan mama atau wali. Dan karena itu sekali lagi patut kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kedua anak kita ini, saya mewakili rekan-rekan majelis gereja, PMG, pengurus OIG, dan seluruh warga Jemaat Keramat menyampaikan ucapan selamat kepada kedua anak kita, adik kita, Aditya dan Dita. Juga kepada kedua belah pihak orang tua, papa dan mama, keluarga yang sudah boleh menyaksikan pemberkatan dan peneguhan nikah kedua anak kekasih pada hari ini. Ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, selamat. Tuhan Yesus memberkati. Sekian. Kita melangkah ke acara yang keempat. Ucapan terima kasih dari keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Gusti Bata. Pada Bapak Gusti, disilahkan. Selamat siang, Shalom. Yang saya hormati Bapak Pendeta Amos Patadungan dan Ibu Pendeta Tanggalayuk, beserta pendeta yang lain kalau telah hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat. Saya hormati para undangan dan anggota Gereja Toraja Jemaat Keramat yang hadir baik di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui Zoom. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, izinkan saya mewakili keluarga besar Bapak Robi Tanumi Harja dan Ibu Melan, beserta keluarga besar
Bapak almarhum dan Sampe dan Ibu Deni Teteng serta Aldi dan Dita. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yulia Tangalayu yang telah memimpin ibadah pemberkatan pada siang hari ini. Terima kasih kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, pada organis dan kantoria, kepada petugas multimedia, kepada paduan suara jemaat keramat yang telah mengambil bagian di dalam ibadah ini, serta seluruh pengeria gereja yang telah memberikan bantuan dan pelayanan sehingga ibadah pemberkatan nikah pada siang hari ini dapat terlaksana dengan baik. Terlebih lagi, kami patut berterima kasih kepada kedua hamba Tuhan di tempat ini, Bapak Amos Patadungan dan Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, yang telah memberikan katekisasi pernikahan, sesuatu yang sangat berharga untuk menjadi bekal bagi kedua anak kami dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang akan datang. Kemudian terima kasih dari keluarga atas Bapak Ibu yang telah menyampaikan karangan bunga. Ada di bawah begitu banyak karangan bunga yang disampaikan. Terima kasih atas karangan bunga yang telah disampaikan pada keluarga. Kepada seluruh undangan dan anggota jemaat keramat, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah melalui Zoom, kami sangat yakin bahwa Bapak Ibu rindu untuk menghadiri secara langsung acara pemberkatan nikah pada siang hari ini. Namun karena adanya pandemi COVID-19 yang membatasi ruang bagi kita untuk dapat hadir bersama-sama dalam acara ini. Sekalipun demikian, kami mengucap terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan kepada kedua anak kami. Dan yang terakhir, tentu saja bahwa di dalam pelaksanaan, mulai dari persiapan hingga pada saat ini, tentu saja ada begitu banyak kekeliruan, banyak kesalahan yang kami perbuat dari pihak keluarga. Karena itu mohon dengan tulus hati yang begitu dalam, kami mohon kiranya Bapak Ibu memaafkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang, dan Tuhan memberkati kita. Kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu sesi foto bersama. Kami mengundang pengantin dan Bapak Pendeta serta Ibu Pendeta. Yang pertama, tolong mungkin Kak.
Pak Pendeta, Pak Pendeta Amos. Setelah ibadah foto ini kami mohon majelis siap-siap yang hadir untuk berfoto bersama Ibu Pendeta dan Pak Pendeta dan pengantin. Selanjutnya, pengantin dan orang tua setelah orang tua baru bergabung oleh anak-anak atau saudara-saudara pengantin. Kedua orang tua dulu. Orang tua laki-laki, baru keluarga perempuan, baru kedua mempelai, orang tua mempelai. Saudara pengantin laki-laki mungkin ada, silakan bergabung dengan orang tua. Saudara dulu, saudara dari mempelai laki-laki.
siap-siap orang tua dari mempelai perempuan. Orang tua mempelai perempuan. Setelah ini mohon mungkin ada saudara dari mempelai wanita. Baik, saudara dari mempelai wanita, silakan siap-siap seluruh keluarga foto bersama dengan pengantin. Oke, silakan pada keluarga yang mau berfoto bersama-sama dengan pengantin, silakan. Oke. Setelah ini siap-siap foto dengan pengantin, keluarga besar Rumah Sakit Darmais. Kepada keluarga besar Rumah Sakit Darmais untuk siap-siap berfoto bersama. Keluarga besar Rumah Sakit Darmais, silakan. Setelah ini siap-siap keluarga dari pihak pengantin pria. Semua keluarga dari pihak pengantin pria siap-siap setelah keluarga besar Rumah Sakit Darmais. Keluarga dari mempelai pria, silakan. Di atas paruh di atas, di belakang pengantin. Ya, sini naik ke atas, Bu. Naik.
Oke, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka demikianlah seluruh rangkaian acara ibadah pemberkatan dan penukuhan nikah pada siang hari ini. Dan kepada kedua mempelai, kami ucapkan selamat memasuki rumah tangga yang baru. Semoga bahagia dan langgeng sampai maut yang memisahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian, selamat siang.